Puji Tuhan, Shalom Aleichem. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali dapat bersama untuk masuk dalam ibadah doa malam kita. Mari kita akan berdoa sebelum kita akan mengawali dalam pujian penyembahan kita. Bapa kami yang ada di surga, kami ucap syukur malam hari ini. Kami boleh tetap menikmati akan segala kemurahan Tuhan di sepanjang hari ini. Memberkati sebentar dalam ibadah doa kami, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami seiman yang mengikuti di rumah tangga masing-masing. Pimpin dan kuasai hidup kami bersama untuk kami boleh memuji, menyembah kepada Engkau. Kami mengucap syukur, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita naikkan pujian nomor 105. Betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku.
betapa hatiku berterima kasih. Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Haleluya, kami bersyukur
Haleluya. 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 Haleluya.
Terima kasih. Ampuni kami Tuhan, layakkan hati kami Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur. Kami puji dan kami sembah Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Syukur kami naikkan padamu Yesusku ajaib, Yesusku penopang hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Syukur. Terima kasih Tuhan, dalam nama kami memuji, kami bersyukur Tuhan buat hari yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih buat malam ini Tuhan, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau sangat baik dalam hidup kami, penopang yang setia, penolong dalam kesesakan kami Tuhan. Kau yang menguatkan roh, jiwa, dan tubuh kami. Haleluya. Terima kasih Tuhanku, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah Engkau Yesus. Kami sembah dalam nama Yesus. Ampuni kami Tuhan, layakkan hidup kami Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya,
Betapa hatiku, amin Tuhan, berterima kasih Yesus, amin. Kau mengasihiku, Kau memilikiku, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Biar malam hari ini kerinduan kita untuk senantiasa memuji dan menyembah kepada Tuhan. Terlebih malam ini juga kita akan menaikkan doa-doa kita di hadapan Tuhan. Kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, untuk kesehatan Bapak Ibu Gembala, berdoa untuk para diaken, para pelayan-pelayan Tuhan, saudara kita yang sakit, yang pasca operasi, mereka yang dalam proses pemulihan kesehatan, biar Tuhan juga tetap lawat, Tuhan tetap memberkati dan menyertai, terlebih yang sedang bergumul dalam berbagai persoalan, Tuhan yang akan tampil menjadi penolong bagi setiap kita dalam hidup kita bersama. Kita terus juga berdoa bagi bangsa dan negara kita, baik pemerintahan pusat sampai daerah, biar semua juga di tengah-tengah pandemi COVID ini tetap dalam pemeliharaan Tuhan, hikmat, akal budi, Tuhan anugerahkan bagi para pemimpin kita untuk boleh mengatur bangsa dan negara, mengatur pemerintahan ini dengan baik, dan juga untuk aparat keamanan TNI Polri, biar juga Tuhan tolong berkati dalam pimpinan dan kemurahan Tuhan. Juga untuk kita semua yang malam ini kita berdoa bersama secara online, baik yang ada di gereja, yang mengikuti ibadah doa malam di rumah masing-masing, kita juga rindu untuk tetap hidup kita semakin setia kepada Tuhan. Dipersilakan Ibu Shirley untuk menaikkan doa malam hari ini. Bapa yang baik, biarkanlah ini yang menjadi kerinduan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Biarkanlah kami mau terus memiliki kerinduan Tuhan untuk menyembah Engkau, mengagungkan Engkau, memuji Engkau.
Biarkanlah setiap kehidupan kami Tuhan, kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ampuni segala dosa kami Tuhan, ampuni segala kelemahan kami, tutur kata kami, sikap kami, perbuatan kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan, mau semakin dekat kepada Tuhan, mau semakin taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kami. Karena kami tahu Tuhan, hanya di dalam Tuhan ada pertolongan, hanya di dalam Tuhan ada kemenangan, dan hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Inilah yang menjadi kemenangan kami untuk kami bisa duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk menyembah Engkau dan mengagungkan Engkau. Kembali malam hari ini Tuhan, kami bersatu hati berdoa untuk gereja Tuhan di tempat ini, untuk pemimpin gereja Tuhan di tempat ini, mulai dari Bapak, Ibu Gembala. Tuhan terus berikan hikmat marifat dari Tuhan, berikan kesehatan yang baik Tuhan, berikan kebahagiaan yang baik dari Tuhan, berikan kesabaran Tuhan dalam mengembalakan kami jemaat-jemaat-Mu semua. Berkenan melalui pengembalaan beliau Tuhan, nama Tuhan semakin dipermuliakan, semakin diagungkan Tuhan. Juga untuk Bapak Paulus dan Ibu Lea beserta keluarga juga Tuhan terus berikan hikmat, kesabaran, berikan kesehatan yang baik pula Tuhan. Dalam pelayanannya membantu Bapak Gembala juga Tuhan, dan mengembalakan kami semua jemaat-jemaat-Mu semua Tuhan, agar kami semua Tuhan, anak-anak-Mu yang ada di tempat ini Tuhan, memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, semakin setia di dalam Tuhan. Kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu yang mungkin saat ini Tuhan sedang mengalami sakit. Kami tidak tahu menjadi keberadaan mereka Tuhan, tapi kami yakin Tuhan Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Kami percaya, kami berdoa di tempat ini kesembuhan-Mu Tuhan nyata kepada teman-teman saudara-saudara kami sedang mengalami sakit. Begitu juga untuk anak-anak-Mu sedang mengalami pergumulan di dalam hidupnya, persoalan yang berat, tapi kami yakin Tuhan, di dalam Tuhan tidak ada yang berat, semuanya dapat terselesaikan Tuhan. Juga anak-anak-Mu yang sedang mengalami kelemahan iman juga terus Tuhan tambahkan kekuatan iman. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan gereja-Mu di tempat ini, biarlah Tuhan sendiri yang turut campur tangan di dalamnya Tuhan, sehingga anak-anak-Mu semua Tuhan semakin setia di dalam Tuhan. Malam hari ini Tuhan kami juga kembali berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kota kami Lamongan Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, kami menyerahkan pemerintahan kami dari pusat sampai yang ke daerah Tuhan. Tuhan pemimpin kami juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan berikan hikmat marifat dari Tuhan, Tuhan berikan kesabaran Tuhan, sehingga mereka semua dapat menangani segala persoalan yang ada di negeri kami, di kota kami ini Tuhan. Terlebih dengan adanya pandemi yang sampai saat ini juga belum selesai Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Belas kasih-Mu turun ke atas kami semua, atas negeri kami, atas kota kami Tuhan, sehingga kami semua bisa beraktivitas kembali dengan baik Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Juga Tuhan kami berdoa untuk tim keamanan yang ada, yang menangani negeri kami, kota kami juga kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan terus tambahkan kesabaran, Tuhan terus tambahkan hikmat Tuhan, agar mereka semua mampu menangani semua kondisi yang ada saat ini Tuhan, baik persoalan secara politik, sosial, budaya apapun Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan sendiri yang menolong dan Tuhan sendiri yang turut campur tangan di dalamnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang saja yang jadi Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di saat Tuhan mengizinkan semua ini terjadi,
Tuhan sudah menyediakan jalan keluar yang terbaik bagi kami, asalkan kami mau tetap setia di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kalau sebentar kami juga akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan, kami mau Tuhan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan, baik kami yang ada di gereja, juga kami yang mendengarkan secara online. Biarkanlah kami Tuhan mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan juga Tuhan urapi dengan urapan dari Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami Tuhan, ucapan syukur kami dan permohonan kami. Hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom Aleichem. Puji Tuhan kalau pada malam hari ini kita boleh kembali bersama, bertemu walaupun masih secara online. Dan marilah pada malam hari ini kita siapkan hati kita siapkan Alkitab kita untuk kita bersama-sama merenungkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Pada kesempatan malam hari ini saya ingin mengajak untuk belajar firman Tuhan yang saya berikan tema rukun, berarti berkat Tuhan. Dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus rukun, harus bersatu. Sebagai ayat yang harus kita baca pada malam hari ini, ayat yang tidak asing bagi kita, yaitu di dalam Mazmur 133. Dalam perikop persaudaraan yang rukun. Kita baca satu fatsal. Nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Puji Tuhan, mari kita anak-anak Tuhan, saudara bersaudara di dalam Kristus, kita harus rukun satu dengan yang lain. Tadi saya katakan rukun adalah sama dengan berkat Tuhan. Kita kepingin diberkati Tuhan, kuncinya adalah rukun. Ya. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Tuhan memerintahkan berkatnya ke atas kita, anak-anak Tuhan yang rukun. Berkat itu bukan hanya secara materi atau hanya keuangan saja, terlebih kehidupan untuk selama-lamanya. Berkat jasmani dan rohani akan dilimpahkan di dalam kehidupan kita kalau kita mau rukun bersatu di dalam keluarga, suami, istri, anak, kalau ada pembantu rumah tangga, itu semua harus rukun. Tidak boleh ada ganjalan.
apalagi suami istri ya, diem-dieman, ada ganjalan, lalu tidurnya saling memberikan punggung, ya, itu sudah tidak boleh ada lagi. Demikian juga anak-anak, saudara bersaudara, ya, mungkin karena guyon, humor, keterlaluan, akhirnya jadi pertengkaran, lalu salah paham, dan ada saudara bersaudara itu sampai bertahun-tahun itu kakak adik tidak menyapa, ya. Ya seperti orang enggak kenal gitu. Kerja ya kerja, sama-sama kerja, tapi ada ganjalan. Ya. Bahkan ngomong pun enggak mau. Ya. Jangan sampai itu terjadi di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Demikian juga kalau kita memiliki pembantu rumah tangga, mari juga kita membutuhkan tenaganya juga kita perhatikan dalam kehidupannya, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan memiliki pembantu rumah tangga tidak semena-mena. Juga kita di dalam satu gereja, ya, mari kita saudara bersaudara di dalam Tuhan Yesus, kita juga harus rukun, harus bersatu. Jangan ya mungkin namanya orang berkomunikasi, kadang ada salah paham, cepat kita selesaikan sehingga kita tidak ada ganjalan. Demikian juga kita bertetangga, bermasyarakat, ya, kita harus rukun. Jangan sampai salah paham lalu kita tidak saling menyapa, ya. Sehingga kehidupan kita tidak menjadi berkat bagi orang lain, bahkan itu juga menutup berkat Tuhan yang akan dicurahkan di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita kepingin rukun supaya kita bersatu, ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Kita harus mengasihi, ya. Kasih, ya. Kasih itu harus ada di dalam setiap kehidupan kita anak-anak Tuhan, ya. Karena kasih itu yang bisa mengikat kita satu dengan yang lain. Kita akan melihat di dalam 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 19 sampai ayat yang ke-21. Suratan 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-14 sampai ke-21. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Dan kalau kita menyatakan diri kita mengasihi Allah dan kita membenci saudara kita, kita itu adalah pembohong. Karena tidak mungkin kita bisa mengasihi Allah yang tidak kelihatan, tetapi tidak mengasihi saudara kita yang tidak kelihatan. Dan ditegaskan pada ayat 21, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Itu adalah bukti kalau kita memang mengasihi Tuhan, berarti kita harus mengasihi saudara kita. Lalu kita perhatikan di dalam Fatsal 3 ayat 15 sampai 18 di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi
kita wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta dunia dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari jangan ada di antara kita yang membenci saudara kita. Kalau kita membenci, dikatakan di sini seperti dikatakan membenci sama dengan pembunuh. Dan seorang pembunuh tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sebab itu mari kita mau belajar, kita buktikan kalau Tuhan Yesus sudah membuktikan kasih-Nya dengan mati di atas kayu salib. Dan kita buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan kita mengasihi saudara-saudara kita. Dan kalau kita melihat saudara kita yang di dalam kekurangan dan kita menutup mata, kita pura-pura tidak tahu, ya, itu juga tidak baik. Dan kita tahu kalau itu yang kita lakukan, mana mungkin kasih Allah dapat tetap ada di dalam diri kita. Marilah saat-saat seperti sekarang ini, kesukaran, kesulitan bertambah-tambah, banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ya. Mari kita belajar untuk berbagi, kita belajar untuk mengasihi, ya, sehingga kehidupan kita dapat menjadi berkat bagi semua orang. Sehingga dalam ayat yang ke-18 itu Rasul Yohanes menegaskan supaya kita bukan hanya mengasihi dengan perkataan kasihan-kasihan tetapi tidak ada tindakan, tapi kita mau mengasihi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Lalu kita melihat juga di dalam Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Suratan Efesus pasal 5 ayat 1 dan 2. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai korban persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Mari kita mau belajar untuk taat kepada firman Tuhan, untuk mengasihi, menjadi penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Ya, sehingga kita hidup di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus sudah mengasihi saya dan saudara, yang sudah menyerahkan dirinya untuk saya dan saudara sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Lalu Matius pasal 5 ayat 46 dan 47. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak-anak Tuhan jangan hanya mengasihi mereka yang mengasihi kita. Kita mau memberi salam kepada mereka yang memberi salam kepada kita. Kita mau berbuat baik kepada mereka yang berbuat baik kepada kita. Semua orang bisa melakukannya. Tapi marilah apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan kita, kita mau tetap belajar untuk mengasihi. Baik mereka yang membenci kita, mereka yang memusuhi kita, kita mau belajar untuk mengasihi mereka. Karena kasih Kristus sudah ada dalam kehidupan kita. Bahkan di dalam 1 Yohanes tadi dikatakan, 1 Yohanes 3 ayat 16, kalau Tuhan Yesus sudah menyerahkan nyawanya untuk saya dan saudara, kita pun juga wajib menyerahkan nyawa kita untuk
saudara-saudara kita. Itu bukti kasih kita kepada mereka. Memang sulit, tapi bersama dengan Tuhan dan Roh Kudus-Nya tidak ada sesuatu yang sulit dan kita pasti dapat melakukannya. Dan yang kedua, supaya kita tetap rukun, selain mengasihi, kita juga harus bisa memaafkan. Nah, kita melihat di dalam Injil Matius pasal 18 ayat 21 dan 22. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini. Pikirnya Petrus, ya, Petrus ini mewakili saya dan saudara. Wah, kalau sudah mengampuni, memaafkan saudara sampai 7 kali itu sudah hebat, ya. Biasanya kita menghitung 1, 2, 3 itu batasnya. Tapi ini Petrus pikirnya 7 kali sudah hebat. Tapi kita melihat apa jawaban dari Tuhan Yesus. Bukan 7 kali, tetapi 70 kali 7 kali. Bukan 70 kali 7 titik, tetapi masih 70 kali 7 kali. Berarti 70 pangkat 7. Ya, kalau dulu zaman saya dulu aljabar ada pangkat-pangkat itu 70 pangkat 7. Berarti 70 kali 70 sampai 7 kali. Ya, berarti kita memaafkan, kita mengampuni saudara kita. Tidak ada batasnya. Sulit. Ya, tetapi kita yakin Roh Kudus sanggup memberikan kemampuan kepada kita. Karena di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 14 dan 15. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapakmu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Ini yang menjadi penyebabnya kalau kita tidak mau memaafkan saudara kita yang bersalah kepada kita, kita juga tidak akan mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Mari kita mau minta pertolongan Tuhan supaya kita dapat mengampuni, memaafkan saudara kita. Nah, nanti Bapak Ibu Saudara bisa membaca dalam perumpamaan itu yang disampaikan oleh Tuhan Yesus di dalam Matius 18 mulai ayat 23 sampai 35. Kalau kita melihat bagaimana ada orang yang berutang 10.000 talenta, tidak bisa membayar hutangnya, akhirnya dibebaskan. Tetapi datanglah seorang yang hutang hanya 100 dinar kepada orang yang sudah dibebaskan hutangnya 10.000 talenta itu. Orang ini tidak mau melepaskan tapi memasukkan orang yang hutang 100 dinar saja itu ke penjara. Ya, akhirnya kita melihat bagaimana orang ini yang sudah mendapatkan kebebasan 10.000 talenta ini akhirnya juga dia mendapatkan hukuman. Nah, kita melihat juga bagaimana contoh dari Yusuf. Yusuf seandainya ya ini hanya pengandaian, kalau dia tidak memaafkan saudara-saudaranya, tidak mungkin akan terjadi Yusuf bisa menjadi, saya istilahkan, Perdana Menteri yang ada di Mesir. Tidak bisa menjadi tangan kanan dari Fir'aun. Ya. Tapi karena Yusuf yang mau memaafkan saudara-saudaranya, ya, sehingga kita juga kemarin sudah disampaikan di dalam Kejadian pasal 50 ayat yang ke-20. Kalau saudara-saudara Yusuf mereka-rekakan ya, yang jahat untuk Yusuf, tetapi Tuhan
sudah mengubahkannya sedemikian rupa sehingga Yusuf dipakai oleh Tuhan. Melalui Yusuf mereka dapat terpelihara. Sebab itu mari jangan pernah kita tidak bisa memaafkan. Tapi mari kita belajar untuk mengampuni, memaafkan supaya kita juga mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Lalu yang ketiga, kita harus menjaga hati. Kita lihat di dalam Amsal 4 ayat yang ke-23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Mari kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, karena pusat kehidupan kita ada di dalam hati. Nah, dan kita tahu di dalam Injil Matius pasal 15 ayat 19 bahwa hati itu adalah merupakan pabriknya dosa, tempatnya dosa. Nah, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu dan hujat. Itulah hati. Bahkan hati itu juga penuh dengan kelicikan. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Puji nama Tuhan. Hati itu tempatnya dosa, hati itu penuh dengan kelicikan. Sebab itu perlu disucikan. Hati nurani kita perlu disucikan oleh darah Yesus. Di dalam Ibrani 9 ayat 14. Hati kita perlu disucikan supaya hati kita tetap terjaga. Dan di situ kehidupan kita akan terpancar, nama Tuhan dipermuliakan. Dan kita bagaimana melihat contoh yang tidak menjaga hatinya, yaitu Kain di dalam Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7. Kejadian pasal 4 ayat 6 dan 7. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Puji nama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Kain panas hati. Melihat persembahannya tidak diterima, persembahan adiknya diterima oleh Tuhan. Dia iri, dia cemburu, dia panas hati. Tapi sebelum dia membunuh adiknya, Tuhan sangat baik. Tuhan sudah memperingatkan ya, di dalam ayat ini, apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik. Ya, kalau kita berbuat baik pasti muka kita akan berseri. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, kalau kita berbuat jahat, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dosa sudah mengintip di depan pintu. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berkuasa atasnya. Jangan terus kita pelihara iri hati, panas hati, ya. Akhirnya Kain membunuh adiknya. Jangan sampai terjadi hal itu dalam kehidupan kita. Lalu yang terakhir, kita harus jaga mulut. Jaga hati, jaga mulut. Amsal 4 ayat 24. Amsal pasal 4 ayat 24. Buanglah mulut serong daripadamu,
dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Mari, mulut yang serong, mulut yang dusta, mulut yang tidak mengatakan apa yang benar harus kita tinggalkan, kita buang. Dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Kita mau berkata ya di atas ya, tidak di atas tidak. Di dalam Matius 5:37 itu sudah harus menjadi gaya hidup kita. Hidup di dalam kebenaran, hidup di dalam melakukan yang benar. Ya di atas ya, tidak di atas tidak. Dan bagaimana doa dari pemazmur Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Biarlah ini juga menjadi doa kita kepada Tuhan supaya mulut kita, lidah kita dijagai oleh Tuhan sehingga kita boleh mengeluarkan perkataan-perkataan yang membangun, yang menguatkan. Yakobus 3 ayat 8 sampai 10. Yakobus pasal 3 ayat 8 sampai 10. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Puji nama Tuhan. Memang untuk menguasai lidah itu sulit. Sebab itu pemazmur berdoa supaya Tuhan mengawasi lidahnya. Ya. Jangan sampai mulut kita, satu mulut kita, satu lidah kita ini mengeluarkan berkat dan mengeluarkan kutuk. Itu tidak boleh terjadi di dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Dan setiap perkataan kita itu harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Sebagai ayat yang terakhir, Matius 12 ayat 36 dan 37. Matius 12, 36 dan 37. Tetapi aku, Tuhan Yesus berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Puji nama Tuhan. Mari kita jaga mulut kita, perkataan kita. Karena setiap perkataan kita yang keluar dari mulut kita itu nanti harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan pada hari penghakiman itu. Dan dengan ucapan kita, kita akan dibenarkan, dan menurut ucapan kita pula kita akan dihukum. Mari kita perhatikan perkataan kita jaga mulut kita supaya selalu mengeluarkan kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kalau mau rukun, mau bersatu supaya diberkati Tuhan, mari 4 hal ini harus ada dalam kehidupan kita. Kita dapat mengasihi, memaafkan, menjaga hati, dan menjaga mulut. Sehingga kita dapat satu dengan yang lain rukun. Rukun di dalam keluarga, rukun di dalam gereja, rukun di dalam masyarakat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan, berkat-berkat dicurahkan. Seperti di dalam Mazmur 133 ayat yang ketiga. Berkat-berkat itu dicurahkan di dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Gembala kami yang baik Tuhan Yesus, kembali pada kesempatan malam hari ini, hati kami penuh dengan ucapan syukur kepadamu karena kasih-Mu, kemurahan-Mu yang tak pernah
habis-habisnya terus Kau limpahkan di dalam kehidupan kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu pada malam hari ini dalam setiap kehidupan kami. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang setia untuk kami dapat rukun bersatu di dalam keluarga kami masing-masing, dalam saudara bersaudara di dalam Tuhan Yesus, Tuhan. Dan kami boleh rukun di tengah-tengah masyarakat yang ada, dan supaya kami rukun dapat bersatu, biarlah kami boleh saling mengasihi, saling memaafkan, menjaga hati, menjaga mulut kami, sehingga kehidupan kami juga boleh menjadi berkat bagi semua orang. Berkat-berkat Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kami, berkat jasmani rohani, dan kami diberkati Tuhan untuk memberkati yang lain, sehingga kehidupan kami Tuhan dapat memuliakan nama-Mu dalam setiap kehidupan kami. Apa yang kami kerjakan, kami lakukan, nama Tuhan yang dipuji dan diagungkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada, anak-anak-Mu yang sudah mengikuti bersama-sama kami. Tuhan, dalam doa malam ini Tuhan sudah memberkati satu persatu. Yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang dalam kekurangan Tuhan sudah memberkati, terlebih yang kekurangan iman Tuhan sudah menambahkan iman percayanya. Tuhan, yang dalam keadaan jalan buntu Tuhan sudah memberikan jalan keluar yang terbaik, yang dalam keadaan susah Tuhan sudah memberikan penghiburan, yang putus asa Tuhan sudah memberikan pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Gembala kami yang baik. Pada malam hari ini kami akhiri doa malam kami, dan Tuhan Yesus terus menolong dan menyertai kami, sehingga dengan Roh Kudus-Mu kami sanggup untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, kami berdoa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah doa kita sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua, Bapak Ibu semua yang sudah mengikuti dalam ibadah doa malam pada hari ini. Dan kita akan bertemu kembali dalam ibadah doa malam secara online pada besok jam yang sama 6:30 sampai selesai. Tuhan Yesus memberkati.